Pekan Olahraga Nasional 2021 Papua masih tetap sesuai rencana. Pernyataan ini ditegaskan Ketua Umum KONI Pusat Marsiono Norman Rabu pagi di Jakarta. Pembangunan venue sudah mencapai 90% dan dijadwalkan siap digunakan pada hari pelaksanaan. Meski demikian, KONI Pusat dan PB PON tidak menutup mata terkait pandemi COVID-19 yang belum surut di tanah air. Rencana cadangan pun disiapkan. Menggelar pertandingan tanpa penonton menjadi opsi dengan memanfaatkan platform live streaming dan siaran langsung televisi nasional sebagai solusi. Namun kebijakan ini masih dalam taraf kajian. Perkembangan terkini pandemi di tanah air masih terus dipantau sambil menunggu pelaksanaan Olimpiade Tokyo pada Agustus mendatang. Olimpiade akan jadi rujukan bagi KONI dalam mengambil keputusan. PON 2021 Papua rencananya akan digelar pada 2 hingga 13 Oktober. Ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan 679 nomor pertandingan. Sementara Olimpiade Tokyo akan digelar lebih dulu pada periode Juli hingga Agustus. KONI Sumatera Selatan mulai bersiap jelang Pekan Olahraga Nasional Papua. Dari 2 PON sebelumnya, KONI Sumsel menargetkan prestasi lebih baik. Induk olahraga di Sumsel ini akan memaksimalkan potensi atletnya dengan merancang pelatda terbuka untuk atletnya yang lolos ke PON Papua. Pelatda tersebut akan digelar di Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang selama 7 bulan. Rencananya pelatda untuk 33 cabur dimulai pada Januari atau Februari nanti. Target emas yang di tahun 2016 itu ya harus meningkat dari sekarang, sudah harus kita evaluasi. Artinya tadi kita bicara cabur-cabur yang potensi yang akan akan mendulang emas di PON Papua nanti. Tadi dibahas itu kalau nggak Januari ini Februari kita sudah mulai pelatda terpusat di Jakabaring. Selama ini pelatda berjalan ini karena kita memang target 7 bulan ke depan ini memang ada pelatda terpusat. Di PON Riau 2020 lalu, Sumsel hanya mampu meraih 10 emas. Sedangkan di PON Jabar 2016, Sumsel meraih 6 medali emas. Pemerintah melalui Kemenpora telah memastikan atlet nasional, terutama atlet unggulan, akan menjadi prioritas penerima vaksin. Saat ini Kemenpora tengah mendata atlet terutama yang dalam waktu dekat akan ikut kejuaraan untuk didahulukan. Keputusan ini disambut baik KONI Pusat. Ketua Umum KONI Pusat Marsiono Norman siap membantu proses percepatan pendataan sekaligus menyampaikan berita ini ke KONI provinsi dan daerah. Sebab agenda padat menanti para atlet nasional di tahun ini. Atlet itu adalah aset berharga kita. Oleh karenanya keselamatan mereka, kesehatan mereka harus diutamakan. Saya tidak menghendaki karena kita kurang peduli, karena kita abai, atau karena kita juga ceroboh, mereka jadi korban. Di sisi lain, para atlet mengaku siap menerima vaksin. Meski demikian, atlet lari gawang Emiliano Val serta sprinter Lalu Muhammad Zohri sepakat vaksin harus dipastikan aman terlebih dahulu. Kita kan nggak tahu di luar tuh coronanya kayak gimana kan. Ya lebih aman aja kalau vaksin, cuman vaksinnya harus dicoba dulu 100%. Iya, dipastikan dulu aman apa enggak. Itu bagus menurut pemerintah ya. Mau gimana lagi, kita ya siap aja gitu kan. Selain Olimpiade, PON, dan SEA Games, atlet nasional juga akan mengikuti beberapa kejuaraan single event. Di samping itu, beberapa cabang olahraga juga akan melanjutkan babak kualifikasi Olimpiade dalam waktu dekat, sehingga vaksinasi diperlukan untuk membentengi atlet. Kompetisi bola basket tertinggi tanah air IBL kembali mengalami penundaan. Tip-off yang akan berlangsung pada 15 Januari mendatang harus ditunda karena pemerintah pusat DKI Jakarta kembali menarik rem darurat. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di DKI Jakarta membuat IBL terpaksa menggeser kompetisi ke bulan Maret sebagai fase pertama musim 2021.
Kekecewaan tentu dialami kontestan yang telah mengeluarkan banyak biaya. Belum lagi mental pemain yang pastinya terganggu akibat penundaan ini. Namun semua maklum dan fokus untuk menatap agenda ke depan. Hal ini pasti berdampak signifikan terhadap cost dari semua klub gitu. Kemarin ada beberapa tim yang sudah ke Jakarta, mereka udah siap-siap, ternyata ada dapat kabar begini lagi, itu pasti sangat berdampak pada cost dari masing-masing klub. Dan saya juga berharap hal ini tidak mempengaruhi mental para pemain-pemain kita. Jadi kalau menurut saya sih dari sisi pemain sebenarnya ini suatu keputusan yang bijak gitu. Kita akan mendukung semua keputusan baik dari IBL maupun dari pemerintah pusat, apalagi gitu kan. Pokoknya kita akan mendukung dan kita harus selalu siap bisa main kapan aja. Sejatinya sebelum keputusan penundaan diambil, para pelaku kompetisi tengah menjalani karantina pada gelembung yang disiapkan IBL. Penerapan gelembung ini telah terbukti ampuh meminimalisir resiko penularan COVID-19 seperti halnya NBA. Namun izin tetap tidak diberikan oleh pihak berwenang sehingga IBL tidak ingin mengambil resiko. Ketua Umum PP Pordasi Triwati Marsiano didampingi Sekjen Pordasi Adinda Yuwanita menghadap Menpora Zainuddin Amali pada Selasa siang. Pertemuan dilakukan untuk melaporkan kegiatan PP Pordasi yang akan menggelar putaran final kejuaraan dunia solo jumping bertajuk FAI Jumping World Challenge 2021 pada September. Indonesia mendapat kehormatan menjadi negara pertama di Asia yang dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan ini. Menpora langsung memberi dukungan dan arahan agar penyelenggaraan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk atlet, Pordasi menyiapkan 3 rider berikut kuda yang sudah melalui tahapan seleksi. Mereka akan bersaing dengan perwakilan 24 negara lainnya di Jakarta. Diharapkan event ini bisa menjadi ajang kampanye Indonesia sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2032. Yang akan dilakukan adalah hanya kategori A, di mana juara 1, 2, 3 kategori A itu kita sudah siap. Yang muncul adalah Dirga, terus Steven Manayang dan juga Aan. Itu yang 3 ini yang akan kita siapkan untuk nanti pada saat pelaksanaan finalnya itu mereka yang akan bertanding. Kepercayaan yang diberikan kepada Pordasi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk national branding. Dan juga menunjukkan kepada dunia, khususnya anggota IOC, bahwa Indonesia siap dan mampu untuk menjadi tuan rumah di Olimpiade 2032. Putaran final FAI Jumping World Challenge 2021 akan digelar Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas pada September mendatang.